Halo guys, balik lagi di channelnya Aset Crypto World. Kali ini otomatis kita akan bahas Bitcoin, SLP, dan ada berita terbaru di mana Ronin Bridge ini udah buka. Nanti kita akan cek kira-kira apakah berpengaruh terhadap harga SLP, AXS ataupun RON ya. Langsung aja kita mulai ya. Oke, jadi pertama-tama ini BTC ya. Kalau di sini kalau kita lihat secara technical analysis, di sini dia udah menunjukkan kelemahan secara 1 2 3 4 candle, berarti 4 hari ya. Itu menunjukkan pelemahan karena dijualin terus sama orang gitu ya, sellernya lebih kuat. Dan kalau kita lihat di sini, buyersnya udah mencoba nge-push gitu ya, tapi buyersnya tetap belum kuat gitu ya. Ini terlihat dari 3 kali wick ya dalam 3 hari itu. Lalu kemudian kalau kita lihat emang di sini dia sedang nge-retest support di sekitar 19,8k, di mana di sini support ini masih bekerja lah, di mana belum jebol gitu ya. Ini kita masih expect dia untuk mantul, mungkin mantul ke atas ini gitu ya. Lalu seperti gue bilang ya kemarin, mungkin dia akan retest 2-3 kali. Jadi ini 1, ini 2. Tunggu retest yang ketiga ya, ketika dia jebol ke sini maka itu cukup hati-hati gitu. Tapi ini gue ngerasa mungkin tidak akan terjadi. Kenapa? Karena ini udah mau deket monthly close gitu ya. Biasa kita nggak tahu nih arahnya whales tuh lagi mau kemana ya. Apakah lagi mau di dump atau di pump gitu ya. Mungkin secara kalau permainan whales gitu ya, mungkin bisa diijoin ya. Jadi istilahnya market bisa kembali untuk seakan-akan gitu ya, Bitcoin itu membaik gitulah. Tapi ingat, kalau mereka ijo sedikit jangan percaya dulu ya, karena kita melihat makroekonomi itu kondisinya sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi kalau kita melihat pump-pump seperti ini gitu ya, yang seperti ini ya, yang seperti ini gitu ya, itu jangan FOMO, karena kita perlu sadar bahwa kita masih ada di bear market gitu ya. Jadi walaupun pump hijau segini pun kita jangan FOMO dulu lah, intinya seperti itu ya. Buat yang mau cicil Bitcoin sekarang, ini angka yang sangat bagus gitu ya. Jadi ini udah akhir bulan, mungkin ada yang orang jatahnya cicil untuk akhir bulan, ini boleh dibeli gitu ya. Nanti kalau misalkan turun ke 17k lagi, kita boleh beli lagi untuk satu peluru gitu ya. Kedepannya gimana? Kedepannya gue tadi expect untuk sideways. Nah, next supportnya ini ada di 17 ribuan. Ini week yang kemarin sekitar 17.600. Lalu kalau di situ masih jebol, kita akan melihat di area sekitar 14.000. Gue sih nungguin banget di area 14.000, dan gue udah mulai pasang antri karena week lucu itu yang tengah malam, week panjang yang enak itu adanya ketika kita lagi tidak ada, intinya seperti itu. Jadi usahain kalau pasang peluru, pasang antrian aja bodoh-bodohan gitu loh. Jadi kalian mau pasang di 14 ribuan lebih, itu boleh banget kalian pasang aja, nggak masalah gitu ya. Oke, jadi sebelum kita bahas SLP, kita akan bahas dulu. Jadi ini Ronin Bridge udah buka. Jadi setelah 3 bulan Ronin Bridge ini kena hack hampir sekitar 625 juta dolar. Di sini kita bisa lihat mereka ini sekarang udah melakukan internal audit dan 2 external audit. Ini Verichain sama Certic. Ya udah ada Certic, udah oke lah. Lalu di sini kita bisa lihat user funds itu udah mulai di back 1:1 by the new bridge gitu ya. Jadi udah nggak ada tuh duit siluman, intinya seperti itu. Dan mereka akan ngerilis yang namanya land staking this week. Lalu di sini sekarang ada fitur baru di mana bridge-nya itu bisa halting ya. Jadi nyetop large suspicious withdrawals gitu ya. Jadi sebenarnya key points ini, hal-hal ini bisa dilakukan dulu ya, tapi terjadi dulu hacknya baru dilakukan. Makanya gue jujur dengan Ronin Bridge hack kemarin tuh gue masih sangat tidak percaya kalau ini nggak ada campur tangan dari pihak aksinya sih, seperti itu. Lalu kemudian kalau kita lihat di sini ya, di sini kan mereka berjanji, intinya mereka akan berjanji akan gantiin Ethereum dan USDC-nya gitu ya. Kalau USDC-nya mungkin kita masih make sense lah, ya udahlah gitu ya. Tapi Ethereum-nya nih yang jadi masalah. Kenapa? Karena ketika orang staking di harga 3.000, 2.000, tapi Ethereum-nya diganti nantinya sekarang atau sekitar di bear market ini hanya 1.200 gitu loh. Jadi perbedaan pergantian Ethereum-nya itu hampir setengah. Jadi buat gua jujur agak tidak fair sih gitu ya, kita stakingnya 3.000 gitu ya. Lalu karena hack ini aturan kita mau jual dan pakai Ethereum kita, gara-gara hal ini Ethereum kita malah jadi tinggal 1.200 dan digantinya dicicil tidak tahu sampai kapan gitu ya. Sekarang juga ada withdrawal limitsnya, di mana kalau tier 1, tier 2, tier 3 di sini ya ada limitsnya, di mana ini nanti harus di approve sama validator. Sebenarnya kalau pertanyaannya Ronin Bridge itu fungsinya apa sih? Otomatis fungsinya untuk nge-bridge ya, untuk deposit.
transfer aset kalian dari Ethereum ke MetaMask ke Ronin gitu ya, Ethereum atau MetaMask ke Ronin, ataupun dari Ronin ke MetaMask atau wallet Ethereum lain kalian. Intinya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat apakah harga Ronin naik gitu ya. Gue melihat tidak ada kenaikan, yang malah di sini minus 5,99% ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat, walaupun dia berjanji mau buka segala macam, orang sekali di break trustnya gitu ya, jadi orang sudah tidak percaya gitu loh. Jadi sekarang sih isinya rata-rata ya orang nyangkut paling istilahnya sama maksimalis yang intinya asetnya emang rata-rata di aksi, makanya mereka menjadi maksimalis, intinya seperti itu ya. Nah, sekarang kita balik ke SLP nih ya. Akhirnya setelah sekian lama ketika BTC merah, SLP ada ijo-ijonya dikit gitu ya. Jadi SLP ini balik lagi arahnya mau kemana gitu ya. Apakah bisa naik atau tidak ke depan ini gitu ya. Kalau menurut gue balik lagi tidak ya. Kita melihat volume. Pertama, volume ini super kecil gitu ya. Jadi orang ini menurut gue hanya tradingin. Udah nggak ada tuh orang yang istilahnya melakukan breeding. Melakukan breeding pun ada paling gue yakin itu dari pihak-pihak aksinya sendiri gitu ya. Jadi tapi secara kita, maksudnya user yang beneran untuk melakukan breeding itu udah nggak worth it. Pertama dari harga aksinya ya, breeding dari 1 sampai 7 itu udah tinggi banget, lalu belum 0,5 AXS yang harus dipakai buat breeding gitu. Jadi udah super tidak worth it lah gitu ya. Kemudian sebenarnya ijo-ijo ini gue yakin juga hanya permainan harga pump and dump dari developer. Jadi nothing too much to say lah untuk koin ini gitu ya. Lalu kita bisa melihat kemarin di sini ya, kan kita setuju di sini ini adalah sebuah resisten gitu ya. Kemarin sempat mau nge-break gitu ya, tapi tidak kuat, lalu jebol ke bawah lagi. Ini jebol ke bawah kemana? Mungkin bisa sampai sini atau garis yang sini ya. Jadi semua tergantung BTC ya. Kita lihat BTC, kalau misalkan nanti BTC dia jebol ke bawah lagi ya, otomatis SLP akan new low lagi gitu ya. Dan itu udah nggak usah heran karena emang udah kodratnya gitu ya buat dia untuk bikin new low terus-terusan entah sampai kapan. Jadi ya udah enjoy the ride aja gitu ya. Gue mau ngingetin untuk jangan beli SLP gitu ya. Kalian kalau mau beli aset yang lain silakan, top 20 market cap, top 10 itu boleh banget gitu ya. Koin-koin network seperti Bitcoin, Ethereum, BNB, kemudian AVAX, Solana, itu adalah koin-koin bagus yang kalian boleh akumulasi di momen-momen kayak gini karena itu murah, usernya banyak gitu ya, dan emang maksimalisnya juga banyak gitu ya. Jadi lebih baik kalian join salah satu community-nya gitu ya. Jadi kalian bisa lebih belajar tentang koin tersebut gitu ya. Nah, bear market ini daripada sibuk ngurusin SLP atau aksi gitu ya, lebih baik kalian dive in ke satu project network, kalian pelajarin dalam-dalam gitu ya. Lalu kalian udah yakin, lalu kalian bisa akumulasi di bear market ini, nanti di bull market kalian akan make so much money gitu ya. Jadi tetap walaupun bear market, tetap usahain diri kalian untuk belajar hal ini karena perkembangan kripto itu super cepet, dan kali kalian meleng aja gitu ya 1-2 bulan perkembangannya entah udah jauh kemana gitu ya. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you kalian di video-video lainnya. Bye.